Saudara dan saudari terkasih, hari ini kita memasuki hari kedua doa untuk persatuan umat Kristen di tahun ini. Tema hari kedua ini adalah di manakah anak yang telah dilahirkan sebagai raja orang Yahudi. Kepemimpinan yang rendah hati menghancurkan tembok pemisah dan membangun dengan cinta, yang diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 2. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa di hari yang kedua ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari, Yeremia mengecam kepemimpinan buruk raja-raja Israel yang memecah belah dan mencerai-beraikan rakyat. Sebuah kepemimpinan yang menghancurkan bangsa-bangsa dan mendorong warganya ke pengasingan. Sebaliknya, Tuhan menjanjikan seorang raja, yakni gembala, yang akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri itu dan mengumpulkan kawanan domba sebagai satu kawanan. Hanya di dalam Kristus kita telah melihat contoh seorang pemimpin yang benar-benar sesuai dengan hati Allah. Di dalam Dia kita bertemu dengan seorang hamba yang penuh kasih dan rendah hati, yang tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan sebagai sesuatu yang harus disalahgunakan. Dia datang untuk melayani, bukan dilayani, dan para pengikutnya dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Saudara-saudari, saat ini Timur Tengah mengalami kehilangan rakyatnya ke pengasingan karena kebenaran dan keadilan menjadi komoditas langka, tidak hanya di sana tetapi di seluruh dunia. Namun para pemimpin baik di dunia maupun di dalam gereja memiliki tanggung jawab untuk menyatukan daripada memecah belah. Semakin setia orang Kristen meniru kepemimpinan Kristus sebagai hamba, semakin banyak perpecahan di dunia dan gereja yang akan teratasi. Selama kita bekerja untuk kebenaran, keadilan, dan perdamaian bagi semua orang, kita bersaksi dengan rendah hati kepada Yesus Gembala dan menarik orang lain ke dalam kehadirannya. Marilah kita berdoa. Allah yang adil dan benar, kami mengakui di hadapan-Mu bahwa kami sering mengingini model kepemimpinan duniawi. Tolonglah kami untuk mencari Tuhan kami Yesus Kristus, bukan di istana yang kuat, tetapi di palungan yang sederhana. Semoga kami meneladaninya dalam kelemah lembutannya dan menjadi hamba satu sama lain dalam ketaatan kepada-Mu. Kami berdoa dengan pengantaran Kristus yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.